kita berdiri tanggal 6 Maret atas dasar mengumpulkan seluruh guru Indonesia, khususnya guru BDP, agar bisa meningkatkan kompetensi, skill, dan profesional. Patron dari Direktorat Pembinaan SMK dengan adanya Akmari Asosiasi Guru Marketing Indonesia, ini menurut saya hal yang sangat bagus, karena dengan adanya asosiasi ini paling tidak perkembangan di bidang marketing khususnya untuk proses pembelajaran anak ini bisa di-share dengan lebih cepat lagi. Dan kalau ada satu permasalahan, ada wadah yang bisa menampung dan menyalurkan apa yang menjadi keinginan dari masing-masing guru tadi. Yang jelas tujuannya untuk meningkatkan kompetensi anak. Harapan kami sebagai pembina adalah sebagai penjembatan antara dunia industri, dunia usaha dengan lulusan SMK agar masa depan Indonesia, khususnya anak-anak SMK ini bisa dapat segera mendapatkan lapangan pekerjaan. Dan kami berharap adik-adik sekalian, khususnya anak-anak SMK, harus lebih percaya diri dan harus bisa menjadi agen perubahan di. Ya, jadi Akmari ini kan asosiasi guru ya. Nah, jadi seperti tadi sudah disampaikan bahwa peran guru ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas dari para siswa-siswinya. Nah, jadi konsentrasi kami memang akan bagaimana kita bisa meningkatkan kompetensi dan profesionalisme dari para guru-guru. Kegiatan yang sudah kami lakukan selama setahun walaupun baru seumur jagung adalah yang pertama, kita sudah mengadakan company visit ke Astra Auto Shop, PT Videos, dan kita juga sudah melakukan beberapa in-house training dengan guru-guru BDP, juga untuk siswa-siswi BDP tentang konten digital marketing. Kemudian kita juga sudah mengkoordinir, memfasilitasi beberapa sekolah yang tergabung dalam Akmari untuk mencarikan tempat PKL siswa-siswi mereka yang sesuai dengan bidang bisnis daring dan pemasaran. Terima kasih kepada Akmari yang memberikan saya kesempatan untuk sharing. Senang sekali bertemu dengan Bapak Ibu guru yang cantik, yang baik pagi hari ini dari seluruh Indonesia. Bapak Ibu guru marketing ya? Oke. Perkenalkan, saya Mirna Fitria. Saya salesman juga. Seperti Pak Alung, salesman ya. Cuman dulu kami sama salesman-nya waktu sama-sama dari Citibank, jualan kartu kredit dan isinya. Sekarang saya salesman nyari duit untuk kereta api dengan optimalisasi aset. Nah, itu bedanya. Jadi tadi yang disampaikan benar banget ya, bahwa kenapa sih malu jadi marketing? Top management rata-rata marketing, orang sales dan marketing. Di seluruh dunia, seluruh perusahaan besar itu rata-rata CEO dan top managementnya adalah backgroundnya marketing. Ya, jadi Bapak Ibu semua harus bangga mengajarkan bibit-bibit anak-anak calon-calon entrepreneur, calon-calon entrepreneur. Kenapa? Karena sales dan marketing adalah darahnya company, darahnya perusahaan. Ujung-ujungnya kan company itu didirikan untuk menghidupi dirinya, menghidupi masyarakat, dan memberikan manfaat bagi society. Ya, itu semua didrive oleh marketing and sales, marketing dan pemasaran. Saya mau sharing sedikit mengenai bagaimana kami di PT Kereta Api Indonesia mentransformasi optimalisasi aset dengan marketing, digital marketing. Bapak Ibu sekalian, saya ini basically bukan orang kereta api. Saya temannya Pak Alung, temannya Mbak Eka yang lahir dan besar di Citibank selama 12 tahun kurang lebih. Lalu saya ditawarin untuk membantu mentransformasi kereta api. Waktu itu saya bilang,
saya bahkan nggak pernah naik kereta seumur hidup. Terus disampaikan oleh Pak Dirut waktu itu, kan nggak cuman urusan kereta api doang gitu. Kamu kan kompetensinya di marketing. Kita butuh bantuan kamu untuk mentransformasi marketing dan bagaimana teman-teman di kereta api itu yang tadinya hanya operasional tok saja, sama sekali tidak ada marketingnya dan sama sekali tidak customer oriented. Nah, di sana saya udah 6 tahun ya, tahun ke-6 ini. Waktu saya bergabung bukan dari nol Bapak-bapak Ibu-ibu, dari minus. Rugi, minus in terms of financial statement, laporan keuangan, laba rugi, minus, dan minus proses A sampai Z-nya minus gitu ya. Dari situ yang paling utama adalah bagaimana saya membantu untuk mentransformasi mindset menjadi marketer, karena kan departemen yang saya bina itu, saya bantu untuk memperbaikinya adalah departemen penghasil uang. Jadi gimana kita menghasilkan uang bukan untuk diri kita, karena mereka selama ini menghasilkan uang untuk dirinya sendiri-sendiri dengan aset perusahaan. Tapi bagaimana kita sama-sama memperbaiki sistem dan memperbaiki mindset, memperbaiki attitude, memperbaiki pada dasarnya mereka basically mereka nggak tahu apa-apa, ya. Aset kereta api itu bapak-bapak ibu-ibu kurang lebih ya dari Aceh sampai Jawa Timur rumah perusahaannya aja hampir 25.000. Ya, belum termasuk tanah, karena tanah itu terus bertambah. Kita pergi ke Belanda, cek data aset di di Belanda, ternyata kita nemu lagi yang data itu nggak ada di Indonesia, bahkan nggak ada di arsip nasional. Jadi setiap 3 bulan kita kirim orang ke Belanda, kita cek itu seluruh dokumen di Belanda lengkap. Challenge-nya adalah kalau misalnya kita punya aset ya, atau kita punya produk, gimana kita bisa memonetize aset itu secara optimal. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu tadi saya sempat ngobrol sama Mbak Eka, Bu Eka, bapak-bapak ibu-ibu sekarang udah keren katanya, udah jadi content maker, udah pada bisa bikin video, diajarin Alung pasti ya. Oh belum ya? Boleh saya mendengar juga dari bapak-bapak ibu-ibu, dari murid-murid bapak-bapak ibu-ibu yang sudah diajarin marketing, content maker atau segala macamnya, ada nggak yang bapak-bapak ibu-ibu lihat perubahan level hidupnya atau pendapatannya? Jelas nggak itu? Jelas. Berarti kan bapak-bapak dan ibu-ibu senang ya kalau misalnya kita mengajarkan something yang membawa perubahan buat orang lain. Bener nggak? Oke, itu juga yang mendrive passion saya di kereta api. Kita membuat program marketing ya, A sampai Z program marketing, dan kebanyakan mereka itu di level staff sampai VP lah ya, di level staff sampai VP, anak-anak milenial. Ya, anak-anak milenial. Yang level ada juga yang levelnya staff itu yang memang bukan non milenial lah ya, yang udah senior. Tapi yang saya drive itu untuk menjadi change makernya itu anak-anak milenial ini. Ya, anak-anak milenial ini. Coba bisa bayangkan nggak bapak-bapak, ibu-ibu, ini ada produk, misalnya ada aset ya, atau bapak ibu punya produk, bapak ibu nggak tahu berapa jumlah produk bapak atau ibu yang ada di warehouse. Exactly sama. Kereta api dulu di awal nggak tahu antara daop itu lain-lain datanya. Ya, kalau ditanya berapa banyak kita punya aset, ntar jawabannya A di kantor pusat B, ntar habis itu kita aprokin lagi C, jadi berbeda-beda semuanya. Nah, apa yang harus dikerjakan?
saya meminta ke manajemen kita bayar GIS, ya, mapping data aset semuanya itu pakai satelit. Kita bayar satelitnya pakai GIS, sampai hari ini masih mapping, Bu, udah 3 tahun. Saking banyaknya, dan nggak boleh salah kan kita naruh koordinat di situ. Jadi kenapa itu dibela-belain? Itu di awal tuh painful dan orang nggak yakin, bahkan salah satu direksi pun juga nggak yakin gitu, bisa nggak kita ngerjain mappingan segitu banyaknya. Tapi kalau nggak dikerjain, hilang nanti asetnya. Sama seperti bapak-bapak ibu-ibu, kalau misalnya kita punya produk, tapi kita nggak tahu berapa banyak produk kita, dan kita nggak punya data digital ya. Kalau sekarang kan nggak mungkin kita buka buku itu udah bukan zamannya lagi. Nah, make sure bahwa we know berapa banyak kita punya data, produk kah itu, atau bahan baku or whatever lah itu. Nah, itu kita mapping satu-satu setiap daop. Sampai hari ini belum selesai. Karena harus di-revalidate lagi. Ya kan, jangan sampai nanti ada orang yang mengklaim, oh itu punya saya sebenarnya, bukan punya kereta api gitu. Nah, itu sampai sekarang masih berjalan, sudah 3 tahun, progresnya bagus. Nanti arahnya seperti daring yang kita pengen buat, everyone bisa buka aplikasi semacam kayak Tokopedia. Oke, asetnya kereta api, rumah dinas ada berapa? Siapa yang mau sewa di situ? Berapa NJOP rata-rata di situ? Berapa luasannya? Karena itulah sebenarnya transparansi. Ya, transparansi sama seperti bapak-bapak ibu-ibu, kurasi dan transparansi untuk data barang kita itu harus transparan, Pak. Artinya everyone, semua orang bisa lihat berapa banyak sih Bapak punya produk, berapa banyak Bapak punya persediaan. Nah, itu juga arahnya ke sana. Cuman sebelum ke sana itu blueprintnya sudah dibuat dari awal. Saya minta kalau bisa punya aplikasi yang pakai Apple sama Android itu. Jadi semua orang bisa lihat. Oh, saya pengen sewa outlet dong di stasiun Gambir. Dulu, Pak, waktu saya masuk, nobody knows. Nanya ke siapa? Nggak tahu. Nanyanya ke kepala stasiun. Jadi kepala stasiun adalah orang yang punya rumah. Suka-suka dia mau naruh apa di sana, mau harganya berapa, mau dilaporin, mau nggak dilaporin, sakarepnya dewe gitu. Bahkan tambahin toilet lah, dia tambahin macam-macam. Nah, itu nanti saat ini belum online, tapi akan ke sana. Saat ini datanya masih online internal pakai intranet. Cuman harapan saya itu nanti seperti karena ini era 4.0. Ibu-ibu, bapak-bapak tahu nggak sih 4.0 itu apa? Tahu nggak? Pernah dengar? Nah, apa kira-kiranya Pak? Apa Koalung? Berarti kalau ada 4, ada 1, 2, 3 ya, bapak-bapak, ibu-ibu, bener nggak? Kalau 1 ngerti nggak? Hah? 1, 2, 3, 4 nggak tahu bedanya? Industrialisasi maksudnya? Itu bukunya Kotler yang isinya kesimpulannya gini. Era 1 itu jadul waktu kita belajar pemasaran SMA. Artinya marketing itu 4P atau 5P. Pasti udah tahu ya. Artinya barang yang kita hasilkan sesuai dengan yang sebagus-bagusnya. Barang itu yang sebagus-bagusnya kita bikin. Ya kan? Produknya harganya pokoknya kita bikin sebagus-bagusnya. Itu era 1. Era 2 apa? Era 2 itu sudah ada customisasi. Misalnya, oh ya udah, martabak nggak cuma pakai coklat, martabak itu ada meses, ada keju. Ya kan? Kalau kalau baju itu ada customnya sesuai dengan
kebutuhan pasar. Kalau sekarang Bapak Ibu udah ngajarin anak-anak custom belum? Nah, berarti itu masih era 2 tuh Pak. Ya. Era 3 apa? Era 3 itu sudah ada ke sosial misalnya. Produk ini bagus sama produk ini yang nggak terlalu bagus, tapi kenapa lakuan yang nggak terlalu bagus? Karena di-endorse sama artis. Ya. Itu pengaruh sosial environment. Ini jualannya di hotel, ini jualan di pasar. Padahal produk ini mungkin bagusan yang dijualan di pasar. Tapi kenapa dia harganya lebih bagus yang dijual di hotel atau di mall mahal? Itulah namanya era 3. Era 4 apa Pak? Digital. Artinya digital apa? Gimana? Online. Artinya? Transparan. Apalagi? Real time. Connecting dengan yang lainnya. Jadi bukan cuma kita doang. Ya, connecting artinya gini. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu ngajarin anak-anak, nanti mereka bilang gini, Bu, saya mau kok jadi pengusaha tapi gak punya duit. Bener gak? Mau nyewa tempat nggak punya duit, ya. Terus mau beli bahan baku nggak punya duit. Gimana caranya kalau era 4? Sinergi. Itulah era 4, sinergi, real time. Dan tanpa Bapak Ibu sadari, kita setiap hari udah make. Misalnya seperti daring online, pesen makan. Atau kita pesen barang online. Kita pesen, tokonya udah terima tuh. Begitu payment kita dilakukan, kita udah ada duit nih, divalidasi duitnya sama bank atau duit kita e-money, tokonya nerima langsung tit gitu kali ya kurang lebihnya ya. Oh, di si Bu Wirna rumahnya di sini, dia pesen ini. Tokonya nyiapin, ojek online-nya udah jalan. Itu bedanya Pak. Si saya yang mesen bisa lihat nih, oh makanan gue lagi disiapin, lagi dimasak. Oh ojeknya udah lagi dalam perjalanan ke sana. Oh diambil nanti sekirang lebih jam segini, ntar sampai di tempat saya jam segini. Itulah namanya era 4. Jadi era 4 ini adalah era sekarang. Real time. Real time artinya apa? Kita bisa ngobrol sama yang jualannya. Ya enggak? Ada barangnya enggak Pak? Ada stok enggak? Bener enggak? Kalau kita mau pesen Tokopedia apa Shopee atau apalah itu online, maaf Bu, enggak ada. Tapi Bapak kok pajang? Ya udah habis stoknya. Kan kurang lebih gitu. Bener enggak? Tapi dia langsung jawab. Kecepatan menjawab mempengaruhi pembelian. Kecepatan pendeliverian barang mempengaruhi pembelian. Harga udah gak pengaruh lagi menurut saya. Yang pengaruh adalah value dari daring itu sendiri. Kita bete nggak kalau misalnya kita WA atau kita chat, Pak ada barangnya, lama banget. Beda harga sama toko sebelah ya. Bedanya lumayan loh, tapi dia langsung jawab, ya udahlah pesen yang ini aja. Bener gak? Iya begitu Pak. Itulah namanya daring teknologi 4. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau kita nanti ngajarin anak-anak, arahnya sudah era 4 ini. Bukan cuman Koko ngajarin foto, video, upload. Gimana caranya bisa interaksi. Nah gitu. Gimana caranya antara si supplier, customer, distributor bisa langsung komunikasi. Itulah era sekarang. Termasuk sama payment gateway-nya. Ya. Kan kita kalau pesan makanan udah langsung tahu nih, nah, walaupun itu bahkan itu warung loh. Warung kaki 5.
kita udah tahu dia tuh udah pesanan diterima, ojek Anda menuju ke tempat pesanan, benar nggak? Pesanan Anda sedang diolah, berarti kan lagi dimasak. Nanti nyampainya sekitar setengah jam lagi, ya kan? Jadi kan kita kan nggak naik darah gitu kan, udah lapar tapi nggak nyampe nih makanan saya gitu, ya nggak? Itulah bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau murid-murid kita atau sales dan marketer kita tidak membiasakan atau tidak memiliki kompetensi ke sana, berarti harus ada di level up nih, Koko Alung, Mbak Eka. Nah, arahnya memang ke sana. Nanti akan udah mau masuk 5 saya dengar. 5 mungkin bisa ngomong langsung online kali, karena saking cepetnya internet. Jadi ngomongnya bukan pakai WA lagi, kita pada video call semuanya. Bang ada barang, ya tunggu sebentar lihat, langsung oke, langsung booking, langsung semuanya. Karena udah saking cepatnya. Dan itu di Eropa sudah 5G. Kita aja yang belum, karena kita belum balik modal 4G-nya. Kalau semua seluruh dunia sudah pakai 5G, bapak-bapak ibu-ibu tidak cepat melevel up, bingung nantinya. Itu ya, bapak-bapak ibu-ibu. Jadi kalau dari kereta api yang saya sharing, saya paksa harus bisa punya Tokopedia-nya aset kereta api. Dah kurang lebih gitulah saya menggambarkan ke developernya. Dan alhamdulillah waktu saya masuk bukan start from zero, start from minus. Waktu saya terakhir megang 2,5 triliun cash dari aset, itu kurang lebih approximately 10% dari total revenue kereta api. Dan saya harap kereta api bisa sama seperti MTR Hong Kong, itu kurang lebih 1/3 dari pendapatan perusahaannya dari optimalisasi aset. Tapi masih panjang perjalanannya karena MTR Hong Kong sudah sedemikian tertata sistemnya, GCG-nya sudah jalan, dukungan pemerintah luar biasa. Tuh, ini kereta api masih banyak challenge yang harus didiskusikan dengan policy maker. Dari saya itu sharingnya. Kalau nanti ada pertanyaan, saya senang sekali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.